Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk para pemerhati pendidikan di Indonesia. Berikut ini saya tampilkan sebuah slide tentang reformasi pembelajaran dengan learning community dan pengembangan sekolah. Ini merupakan kreasi pendidikan model abad ke-21. Materi ini berasal dari International Lesson Study Conference. Ya, masyarakat dan pendidikan di abad ke-21. Ya, masyarakat di abad ke-21 menuntut adanya perbaikan ya di bidang pendidikan. Kita melihat dan merespon kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan. Ya, dari masyarakat industri menjadi masyarakat pasca industri, masyarakat pembelajaran yang abadi. Ya, belajar adalah terus menerus, tidak pernah berhenti. Kemudian merespon terhadap masyarakat multibudaya ya, dan masyarakat bersatu. Berikutnya merespon terhadap masyarakat yang beresiko dan kesenjangan. Ya. Berikutnya membangun masyarakat madani yang matang, ya, sama dengan pendidikan terhadap kemasyarakatan, atau dengan kata lain pengembangan moral publik. Ya. Sekolah di abad ke-21, kita membidik kualitas dan kesetaraan secara bersamaan dari kurikulum yang meliputi tujuan, pencapaian, dan evaluasi. Ya, tipe program, ya, kemudian tipe tahapan, yaitu akuisisi dan retensi, menjadi kurikulum subjek, ya, keingintahuan dan ekspresi. Ya, kemudian ada tipe proyek atau tugas, ya, tipe menanjak, ya, sama dengan berpikir dan bereksplorasi. Kemudian ada pembelajaran kolaboratif, ya. Kemudian kita juga mengenal ada istilah dari ahli mengajar menjadi ahli pembelajaran. Dengan demikian terjadi pengembangan kolegialitas. Nah, inilah perubahan sekolah di dunia, ya, terutama yang kita lihat di Amerika Serikat, ya, di mana seorang sama-sama belajar, guru dan murid bersama-sama, ya, dalam satu ruangan, ya, satu guru melayani bisa 4 atau 5 siswa dalam proses pembelajaran ini. Nah, ini juga terjadi perubahan sekolah di dunia, ya, seperti di Eropa pada umumnya, ya, ada proses belajar di mana guru dan murid saling belajar, ya. Kemudian juga, ya, di negara-negara yang lain masih di Eropa pada umumnya terjadi proses pembelajaran antara guru dan murid. Kemudian juga terjadi perubahan pembelajaran, ya, di Asia, ya. Nah, di Asia. Nah, begitu juga ada istilah sekolah learning society, ya, di Harbin City di Cina ini. Sama seperti halnya di Eropa dan Amerika. Kemudian, ya, di belahan, ya, negeri Cina di kota yang lainnya di Shanghai City, ya, juga melaksanakan proses pembelajaran seperti halnya di Amerika dan di Eropa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara perspektif sejarah, cikal bakal learning society ini di Jepang sudah ada tahun 1920-an, ya, di mana siswa dan guru saling belajar. Nah, sebenarnya apa visi learning society? Ya, definisi. Maksudnya adalah sekolah learning society, para siswa saling belajar. Para guru saling belajar sebagai ahli. Orang tua dan masyarakat berpartisipasi, bekerja sama dan belajar bersama. Kemudian yang kedua, misi dan tanggung jawab sekolah atau guru adalah untuk mewujudkan hak-hak belajar setiap anak dan memastikan pembelajaran berkualitas tinggi. Ya, kemudian mendorong pertumbuhan profesional setiap guru sebagai ahli pendidikan. Ya. Kemudian 3 fakta dari filosofi learning community. Yang pertama, filosofi publik, yaitu maksudnya adalah terbuka untuk umum dan
kolaborasi, yaitu melawan personalisasi sehingga merubah menjadi kesukuan atau kesatuan. Kemudian filosofi demokratisasi, maksudnya adalah semua siswa, guru, dan orang tua adalah lakon utama. Ya, demokratisasi adalah sebuah cara hidup yang saling berhubungan, martabat setiap individu dan rasa hormat terhadap keberagaman. Kemudian mengejar keunggulan, yaitu menantang untuk jadi yang terbaik, mengejar kualitas, belajar sama seperti melompat. Nah, kemudian prinsip dan rencana aksi learning community. Yang pertama adalah pengembangan learning community disusun dari pelaksanaan komunikasi dialogis. Yang kedua, komunikasi dialogis diwujudkan dengan hubungan dari saling mendengarkan, memperhatikan suara orang lain, menjadi landasan hubungan yang sifatnya saling belajar. Yang ketiga, belajar adalah dialog dengan sebuah objek atau teks, dialog dengan orang lain, ya, dan dialog dengan diri sendiri. Rencana aksinya bagaimana? Kelas menggunakan pembelajaran kolaboratif, ruang guru mengembangkan kolegialitas, kemudian masyarakat mewujudkan partisipasi dalam pembelajaran, berbagi tanggung jawab dan membangun solidaritas. Sekarang kita perhatikan reformasi terkini, ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.